nggak pernah libur pas magang karena abang pengen. Beda rasanya nggak pengen. Kalau nggak pengen kita pasti nggak dapat apa-apa. Dari niat dan dibarengi usaha, pastinya itu pasti dan harus dibarengi usaha. Soalnya niat tanpa usaha. Halo sahabat Harmoni, kembali lagi dengan YouTube kita Harmoni Official. Ya, semangat dong. Ulang. Semangat, oke. Kebetulan kali ini kami berempat salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Mempura. Saya sendiri sebagai alumni dari SMK Negeri 1 Mempura dan Ferdi juga salah satu alumni, dan mereka berdua sekarang lagi magang di Harmoni. Jadi kali ini mereka diberi kesempatan untuk bertanya kepada Andre dan Ferdi, bertanya tentang pengalaman kami. Dulu kami pernah magang juga di Harmoni ini sendiri, sekarang udah bekerja di Harmoni. Andre dan Ferdi pengen dengar nih apa pertanyaan dari Juna dan Andi, pengalaman kami yang di masa lalu yang pernah pernah magang di Harmoni. Jadi kalian pengen nggak nanya sesuatu tentang Andre dan Ferdi sebagai abang alumni atau kakak kelas kalian dulu? Gimana sih pengalaman kami berdua gitu? Iya bang. Gini bang, saya mau nanya bang. Iya. Dulu kan abang sekolah juga di SMKN 1 Mempura. Iya. Pengalaman abang magang di sini sampai bekerja di sini apa tuh bang? Nah, jadi dulu abang angkatan 2021 ya? Ya, abang 2021, angkatan 2021, Ferdi angkatan 2022. Jadi abang di tahun 2021 abang magang di sini. Awal mulanya ya karena jadi abang pernah magang di sini karena sama juga di kalian ditunjukkan langsung oleh guru pembimbing atau kajur kita. Pas itu ada rapat untuk bepergian magang. Di situ abang ditunjuk dengan kawan abang harus magang di Harmoni Geraha Kreasi gitu. Jadi abang dulu nggak tahu tentang jurusan abang sendiri. Di kelas 1 abang belum tahu basic abang. Basic abang dulu ayah abang di informatika. Jadi abang sering ikut tapi jarang belajar. Jadi tahu-tahu sedikit. Abang juga nggak tahu arsitek gimana. Awal mulanya abang masuk ke DPIB itu karena Bu Ella sendiri yang rekom abang untuk masuk jurusan DPIB, Desain Informasi dan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kok udah kenal Bu Ella? Itu ceritanya kebetulan Bu Ella itu saudara abang sendiri gitu. Jadi Apa tuh? Jadi kebetulan Bu Ella sendiri salah satu saudara abang. Ayah abang nanya nih, Andre mau sekolah di mana kata dia. Ibu abang suruh masuk pesantren. Kebetulan abang anak MTS, abang nggak mau ke pesantren karena abang tahu berat untuk abang. Jadi abang pengen ke SMA juga abang nggak mau, ke MAN juga nggak mau, abang pilih SMK. Dan dengar rumornya ya anak SMK tuh tau lah budgetnya gimana gitu. Anak-anaknya pada nakal katanya kan. Abang nggak peduli itu, abang yakin sama diri abang sendiri bahwa lulusan SMK nggak semua kayak gitu. Ada orang yang hebat lulusan dari SMK gitu. Abang yakin itu. Iya kan? Gitu kan? Iya. Terus abang kelas 1 orang udah pada ngeles nih. Abang ketinggalan karena abang nggak mau ngeles karena ngeluarin duit. Abang nggak mau belajar. Di situ abang cuma nengok tutorial YouTube aja. Terus install aplikasi sendiri.
beneran abang, kebetulan abang udah punya laptop sendiri, terus abang install aplikasinya sendiri, software yang abang tanya sama kawan abang, sama Bu Ella sendiri, di DPIB ini kita pakai software apa Bu gitu. Nah, terus Bu Ella bilang kita di SMK ini lebih dikuatkan di AutoCAD kata dia. Terus abang belajar sendirilah di rumah kan, balik sekolah belajar sendiri, buka YouTube, nengok tutorial gitu. Kebetulan di kelas 1 abang ketinggalan nih. Di kelas 2 abang lebih jago ya. Abang lebih jago daripada anak les, karena yang les itu bayar, orang tuh belajar dasarnya. Abang enggak, abang belajar YouTube untuk tutorial kerja langsung di lapangan. Kebetulan abang langsung ditunjuk ke Harmoni, dan teman-teman perlu tahu di sekolah kami Harmoni ini salah satu tempat magang favorit. Salah satu tempat magang favorit untuk anak SMK Negeri 1 Mempura. Jadi berebut yang pengen masuk atau magang ke PT Harmoni ini. Jadi di kelas terus di kelas 3 abang langsung magang di sini selama abang dulu 5 bulan. Magang di sini selama 5 bulan. Awalnya abang magang sini nggak tahu apa-apa. Abang nggak tahu apa-apa. Yang abang tahu AutoCAD. AutoCAD tuh abang udah tahu di sini. Abang di SketchUp cuma dasarnya aja. Paling bisa ngepul, paling bisa bikin garis-garis. Abang masuk sini, oh kayak gini ya ternyata perusahaan arsitek. Abang nggak tahu nih arsitek kayak mana. Abang nengok video arsitek bikin gambar kertas besar-besar. Enak nih, tertarik abang kan. Kayaknya susah. Awalnya kita nengok di video tuh atau di foto arsitek tuh, di proyek-proyek tuh ada gambar-gambar besar kan. Iya bang. Kelihatannya tertarik, tapi dibikin susah. Yang kita rasain pas abang rasain saat itu kan, abang pengen bisa bikin itu gitu. Terus pas abang magang di sini, kebetulan sama tujuan abang. Abang juga pengen tahu seperti abang-abang yang bekerja dulu di sini. Jadi abang sama kayak kalian. Kalian punya abang-abang atau kakak-kakak di sini yang arsitek gitu kan. Jadi kalian bisa capai tujuan kalian dengan mudah dengan cara belajar sama abang-abang kalian, sama kakak-kakak kalian yang ada di sini. Jadi abang setiap malam jarang pulang dulu, sampai tidur di kantor. Itu pas magang jarang pulang, bahkan hari Minggu pun disuruh ke lapangan. Itu tuh full, nggak pernah libur pas magang, karena abang pengen. Beda rasanya nggak pengen. Kalau nggak pengen kita pasti nggak dapat apa-apa. Karena abang ngerasa abang pengen, tertarik sama suatu bidang ini, makanya abang gali terus. Jadikan sebuah tujuan gitu sebagai hobi. Kalau kita ada hobi, apa yang kita kerjakan itu nggak sebagai beban. Kalau kerjaan kita sebagai beban, itu nggak akan selesai. Nah, jadi kalau untuk Ferdi gimana? Kalau dari abang sih itu aja. Dari saya sendiri, kemarin waktu pertama kali pilih jurusan ini, sebenarnya ini direkomendasikan sama abang-abangan lah dari di rumah. Di rumah itu ada abang-abangan yang rekomendasiin, kan kemarin baru tamat tuh Fer, kamu mau masuk mana? Nah, itu di situ kan lagi bingung. Rekomendasiin lah sama abang-abang di rumah tuh, masuk aja di TGB. Dulu kan namanya TGB. Iya. Nah, sekarang namanya DPIB. Nah, apa tuh bang itu jurusannya? Nah, tanyalah. Gambar-gambar, aku kan suka gambar, kata mereka kan. Nah, dari situlah awalnya coba mau masuk DPIB lah. Besok Shopee. Pas masuk DPIB itu ternyata enak juga. Tapi pas awal masuk sekolah itu kan libur sampai 1 tahun karena COVID-19 ya.
adalah 1,5 tahun. Jadi materi yang didapatkan itu cuma dikit banget, dikit. Jadi rata-rata tuh kalau mau belajar pasti dari YouTube, dari mana-mana. Jadi sama itu ya. Iya, kurang lebih gitu. Lebih. Terus udah tiba di kelas 2 ini, dikasih tahu lah sama guru pembimbing kalau bentar lagi magang. Nah, dengan materi yang sedikit itu, dengan ilmu yang sedikit itu, gimana caranya kamu bisa magang? Kalau ilmu kamu cuma segini, disuruhlah les. Nah, saat les itu yang ngajar saya itu ini Bang Andre. Yeah. Waktu itu ya memang waktu itu punya kan nggak punya laptop, apalagi kan jurusan ini mewajibkan memiliki perangkat device lah, Seperti kayak laptop, mouse dan lain-lain. Sedangkan saya sendiri nggak punya device-nya, Oke. laptopnya, alatnya itu. Nah, ternyata abang saya punya, saya pinjemlah untuk sementara untuk belajar. Itu keadaan Itu device pun- gimana tuh? Keadaan device-nya itu sangat wah, Tapi maksakan diri ya untuk bisa gitu. kira-kira gitulah. model bola. Laptopnya udah trondol-trondolan, udah nggak ada baterainya, harus dicolok kayak PC. PC dibawa mana-mana. Nah, dari situ belajar ngeles sama Bang Andre kira-kira sebulan, dapat ilmu CAD, AutoCAD. Terus untuk pelajaran SketchUp itu saya dapatnya dari sini, rata-rata semuanya Iya. dari sini, dari Abang juga. Harmoni. Kalau dari SketchUp abang dapat dari sini juga. SketchUp rata-rata dari sini. Soalnya dari sekolah itu nggak ada ilmu SketchUp, Kurikulumnya Cuma nggak ada. gitu. kurikulumnya nggak ada. Pelajaran Dah. SketchUp. Udah sampai di sini kaget lah, soalnya dari awal pelajarannya tuh di AutoCAD. Ya toh. Udah gitu karena bingung nih mau ngapain, apalagi di sini waktu pertama kali magang ke sini arsiteknya cuma satu, Kak Andra. Ya. Bang Andre waktu itu belum kerja di masuk. sini. Ya, cuma satu. Jadi harapan satu-satunya untuk belajar itu cuma dari Kak Andra itu. Iya. Ditempelin terus. Wajib ditempelin Karena pengen tahu enggak, tadi ya, karena pengen tahu. Tertarik gitu. Kalau enggak ditempelin pasti enggak dapat. Nggak dapat Pasti apa-apa. enggak dapat apa-apa. Gitu. Intinya dari kemauan diri sendiri kita biar bisa dapat sesuatu. Ilmu itu apapun itu, kalau kita nggak ada niat pasti kita nggak bakal dapat. Iya, benar. Dari niat dan dibarengi usaha, pastinya itu pasti dan harus dibarengi usaha. Soalnya niat tanpa usaha itu sama dengan bohong, dan usaha tanpa niat itu nggak bakal jadi, pasti. Oh, dari Bapak, karena Bapak bilang saya ini rajin, tariklah sama Bapak. Walaupun rajinnya entah rajin kayak mana, entah apa yang rajin. Ya kurang lebih begitulah. Jadi pas pulang magang itu abang udah bisa semua apa yang dibutuhkan oleh arsitek gitu. Itu salah satu bekal abang yang diberi oleh Harmoni untuk abang ketika tamat SMK. Ya abang yakin bahwa abang bisa kerja. Awalnya tuh abang niatnya nggak pengen kerja, abang pengennya kuliah. Abang kuliah pengennya di ITB, Sekolah Bandung sana, Institut Bandung. Jadi abang masuk SMPTN, abang nggak jebol. Di situ abang frustasi, abang nggak pengen kuliah, abang nggak pengen kerja, abang nggak pengen apa-apa. Karena abang udah berusaha kali di TI itu, karena nggak rezeki abang nggak masuk. Jadi mungkin rezeki abang di sini, abang sekarang kuliah sambil kerja dari tamat SMK langsung tanpa ada unduran waktu. Tamat SMK langsung kuliah sambil kerja. Kalau di Ferdinya gimana tuh? Kalau saya sih insya Allah tahun depan lanjut kuliah sambil kerja ini. Kalau ada rezeki
pasti lanjut kuliah. kuliah. Ya. Karena kuliah tuh untuk adik-adik abang sarankan atau abang kasih motivasi sarjana S1. S1 aja udah susah kerja. Ya. Kita punya kemampuan untuk khusus di arsitek, setahu abang kalau kita nggak sarjana nama kita nggak bisa dipakai seorang arsitek. Jadi kalian harus kuliah tamat ini, gimana caranya pun nabung mulai dari sekarang. Iya. Kalian harus belajar tambah giat, masa depan itu panjang, hidup kita masih panjang gitu untuk yang kita jalani. Cari bekal kalian di sini, di luar nggak dapat. Di sinilah mumpung tujuan yang sama, bidang yang sama, satu jalan, cari informasi di sini, cari ilmu yang bermanfaat di sini, itu bekal untuk kita tamat sekolah. Setelah tamat sekolah, kalian akan mudah mencari kerja sambil kuliah. Atau kalian pengen kuliah, kalian lebih pandai atau lebih pintar dari kawan-kawan yang tamatan dari SMA yang masuk ke arsitek. Ya, itu bekal untuk kalian. Mulai saat ini ya, abang bilang aja, kalian banyak mainnya, kalian banyak bercandanya, kalian lebih serius, lebih tekun. Kalian nggak mau seperti kami berdua. Mau bang. Sedangkan tadi abang bilang anak S1 aja masih susah mencari kerja. Berapa beruntungnya kami berdua mencari rezeki tamat dari SMK dengan mudah. Jadi itu yang kalian pikir. Bukan hanya takdir yang menentukan, tapi karena usaha juga. Kalau abang bodoh kami berdua nih, nggak mungkin kita bisa bekerja Iya. di harmoni. Bener. Bekal yang kalian cari, ilmu tuh nggak ada habisnya. Kalau dari abang itu motivasi yang pernah berhenti belajar. Cari tahu hal yang baru, ketertarikan selama sesuatu yang baru tuh lebih tingkatkan, lebih dalami tentang arsitek, baca buku. Kalau nggak suka buku kan HP sekarang kan udah canggih nih, bisa di scroll ya Per, bisa semua bisa diakses. iya, semua bisa diakses di YouTube banyak. Abang kan tadi dari awal bilang abang belajarnya di YouTube. Sekarang nggak payah kalian belajar di YouTube, bang. Bikin tampak, bikin potongan gimana bang? Langsung tanya ke abang. Mungkin kalau abang siang sibuk, abang pagi sampai sore pasti sibuk. Mungkin di siang abang istirahat makan, kalian boleh nanya gitu. Waktu malam, abang kan pernah bilang sama kalian, malam tuh nggak pernah pulang. Abang di sini, karena kebetulan kos abang di sini, abang tidur di sini, itu selama 2 bulan terakhir. Nggak pernah. Dulu lebih parahnya lagi, abang kalian masih enak, pulang jam 5:30 kita pulang kan. Iya. Abang-abang, Bang Perdi, Bang Andre, Kak Andra masih ada di sini, masih stay. Abang dulu enggak, orang pulang kerja, arsiteknya pada pergi semua. Jam 10 baru abang tungguin. Bayangkan, balik kerja nungguin orang untuk belajar sampai jam 10 baru turun. Kalian nggak payah tunggu, langsung orang yang stay situ, bang, aku pengen belajar, bang, aku pengen tahu. Bang Perdi ada, abang ada, Kak Andra ada, Baraman ada, semua stay di sini. Pak Moko juga ada. Langsung, iya, Perdi dulu beda sama abang. Kalau abang sendiri, abang langsung abang yang kerja di sini. Kalau Perdi enggak, langsung ke bapak. Soalnya arsiteknya cuma satu kan, Arsiteknya itu cuma pun udah satu. pulang. Itu pun udah pulang. Nah, Kalian tengok kan setiap malam di sini, pasti malamnya tuh ramai. Pasti malamnya ramai, nggak pernah pulang kami di sini karena kami nunggu kalian. Jujur aja, kalau kalian nggak magang di sini, mungkin udah maghrib tuh abang udah capek, pasti abang main HP. Kalau udah maghrib tuh sholat main HP langsung ke atas. Kalau kalian nggak magang di sini, abang nunggu kalian di sini. Kalian kayaknya nggak mau bertanya, abang akan lebih diam. Kalau kalian lebih diam, kalau kalian diam, lebih diam abang daripada kalian diam. Mulai dari ini, bang, aku pengen tahu, aku pengen belajar, ya kan Pak? ya. Gimana kalian bisa jadi kami berdua?
kami ini masih kecil, kami masih jauh bawah lagi daripada arsitek yang lainnya. Setidaknya kalian punya alumni, punya senior yang di atas kalian. Kalian harus jadi abang dulu, baru jadi Kak Andra dan atas lainnya. Bahkan nanti kalian bisa melampaui Pak Moko ya. Amin. Amin. Iya, Kita kita semua punya impian. Kalian nggak pengen punya perusahaan Pengen. sebagai arsitek? pengen lah. Pengen lah bang. Pengen kan? Pengen. Siapa yang pengen jadi bos? Ya kita semua pengen perubahan hidup kita dari sekarang untuk besok tuh kita punya lebih tinggi. Tapi itu nggak ada habisnya. Kalian ambil target yang rendah dulu. Aku tamat SMK, aku udah sebanding sama Bang Andre dan Ferdi. Itu yang abang pengen dengar. Dan abang dengan Ferdi nggak takut saingan sama kalian. Karena kita setiap hari makin belajar. Ya itu aja langsung. Per, ada yang mau disampaikan Per? Ada bang. Motivasi? Apa tanya lagi? Ada yang Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau motivasi dari Bang Ferdi apa bang gitu? Motivasinya bang. Motivasi. Oke, motivasi, bukan Motivasi. modifikasi. Oke, motivasi. Motivasi. Nah, motivasi abang apa sih bang untuk kami gitu? Motivasi kami Motivasi abang dari abang. Moti. Itu ada mobil. Motivasi dari abang apa sih untuk kami gitu? Modifikasi. Ada bang. Nah, yuk serius. Apa? Apa sih? Motivasi dari abang apa sih Motivasi. untuk kami gitu? Ada nggak motivasi untuk kami gitu? motivasi. Motivasi. Susah kali nyebutnya. Motivasi. Nah, Biar gugup tuh. Salah, main Nah. aja. Motivasi. Intinya ya belajar dan belajar terus belajar. Jangan yang namanya ilmu tuh nggak ada batasnya. Iya. Pas Ya, Bang. kita wajib belajar setiap benda, setiap hal, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada ilmunya dan ikro bacalah. Intinya banyakin belajar, apalagi ini kan pertama kali jauh dari rumah nih ya kan. Iya bang. Kalian banyak Di waktu tempat dan bebas. bebas, nggak ada jauh dari orang tua. Gak ada larangan. Belajar tuh bisa dari mana aja dan kapan aja. Oh kayak gini orang kerja gitu. Kalian nanti kalau anak SMA tamat kuliah masuk kerja tuh langsung terkejut tuh. Oh dunia kerja kayak gini gitu. Iya. Lebih kejam katanya. Kejam lagi. Kalian udah magang gini, Wah, jam. magang di sini, kalian nengok tuh suasana kantor. Oh kayak gini dunia kerja gitu. Kalian banyak pengalaman. Dan di sini kalian enak, bisa berbicara atau bisa ngobrol sama abang-abangnya tanpa ada batasnya. Kalau tempat lain banyak kawan-kawan kalian terbatas ngomong sama anak magang. Jadi kami berterima kasih sama Bang Ferdi dengan Bang Andre sudah mengajarin kami, membimbing kami. Kami terima kasih banyak pada abang-abang semua. Semoga kami bisa juga kayak abang bekerja di Harmoni juga. Jadi sampai sini aja konten kita kali ini. Jangan lupa support YouTube kita dengan cara Like, komen, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa kan nonton video selanjutnya. Bye bye.